Halo kawan-kawan barangan, welcome back with me Sam. Aneh, Dudun asistensi Bang Sam. Siap menakut-nakuti kalian di program Malam Serem. Persiapkan mental kalian karena malam serem akan membuat malam kalian sangat menakutkan. Kali ini Bang Sam akan kembali membahas film tentang Jaro Rombai. Judulnya adalah The Battery yang berarti baterai. Apakah kalian sudah pernah nonton filmnya atau sudah pernah nonton alur ceritanya? Meskipun udah, nonton lagi aja ya. Pernahkah kalian membayangkan jika kalian adalah satu-satunya orang yang selamat ketika pandemi Jombai terjadi? Kalian kesepian dan menginginkan seorang wanita, tapi semua wanita sudah punah dari muka bumi. Ya, jangan sampai seperti si pemuda ini. Karena sudah tak ada lagi wanita normal, wanita yang sudah jadi Jombai pun disikat saja. Seperti apa kisah lengkapnya? Skuy kita ke alur ceritanya. Film ini akan menceritakan kisah dua sahabat yang berhasil selamat ketika kiamat zombie. Entah bagaimana caranya mereka bisa selamat, tapi kini mereka berdua bertahan hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan strateginya adalah tetap berada di wilayah pedesaan, karena jumlah Jaro Rombai di pedesaan jauh lebih sedikit. Jika di perkotaan pasti akan sangat banyak jumlahnya. Dua sahabat itu bernama Ben dan Mickey. Ben adalah seseorang yang pemberani dan pekerja keras, sedangkan Mickey adalah seseorang yang penakut dan pemalas. Bisa dianggap selama ini Mickey bisa bertahan hidup itu adalah karena Ben. Mickey ini tidak lebih dari seorang beban bagi Ben. Tapi itu it's okay. Dengan kehadiran Mickey, Ben tidak merasa kesepian. Sedikit informasi, Mickey ini tidak pernah sekalipun membunuh Jombai. Ben seringkali menyuruh Mickey untuk mencobanya, tapi Mickey selalu menolak dan menyerahkan semuanya kepada Ben. Suatu hari ketika mereka berdua sedang berkelana seperti biasa, mereka menemukan sebuah mobil. Terdapat satu ekor Jombai di dalam sana dan Ben dengan mudah mengatasinya. Mereka sangat beruntung, mobil itu masih bagus dan bisa menyala. Setelah itu perjalanan mereka pun berganti dari awalnya berjalan kaki, kini menaiki mobil. Meskipun mereka tampak bepergian, tapi mereka sama sekali tidak punya tujuan. Mereka hanya berpindah-pindah tempat, itu saja. Mickey teringat pada pacarnya. Ia pun mengajak Ben untuk mengunjungi rumah pacarnya di Pittsville. Tapi setelah mereka pergi ke sana, rumah itu kosong tak ada penghuninya. Entah pacar Mickey sudah mati atau pergi, kita tidak tahu. Yang jelas saat ini Mickey sedang mengenang pacarnya dengan menciumi celana dalam pacarnya. Si anjir Mickey. Ia pun menyimpan celana dalam beserta parfum milik pacarnya itu. Sedangkan Ben, ia sedang mencari-cari barang yang sekiranya bisa mereka gunakan. Berbanding terbalik dengan aktivitas si Mickey yang tak ada gunanya kan? Ben juga menyadari jika mobil yang mereka temukan mempunyai kursi belakang yang luas. Jadi Ben dan Mickey pun berinisiatif menjadikannya tempat tidur yang nyaman. Mickey sempat mengajak Ben untuk menetap dan berhenti bepergian, tetapi Ben menolaknya mentah-mentah dengan alasan itu terlalu berbahaya. Hari-hari pun berganti. Suatu ketika, Mickey terlihat sedang sibuk memperbaiki dua buah walkie-talkie sambil menikmati musik di handphonenya. Ben mencoba memanggil Mickey, tapi Mickey sama sekali tidak menyahut karena telinganya disumpal headphone. Ben pun mengerjai Mickey dengan berpura-pura menjadi Jombai dan mengagetkan si Mickey. Lalu Ben memperingati Mickey untuk berhati-hati. Jika itu Jombai beneran, maka Mickey akan mati. Mickey mengiyakannya, lalu ia memberikan walkie-talkie itu kepada Ben dan memintanya menguji coba walkie-talkie itu. Walkie-talkie-nya berfungsi dengan baik saat mereka berdua mencobanya. Tetapi tiba-tiba terdengar suara dari orang lain dalam walkie-talkie itu. Terdengar seorang pria bernama Orchard dan seorang wanita bernama Annie yang tengah berkomunikasi. Mendengar hal itu, Mickey pun mencoba berbicara dengan mereka. Tapi tanggapan mereka tampak tidak senang. Orchard menyuruh Mickey untuk memutus salurannya dan jangan mencoba untuk mencari mereka. Setelah itu, Mickey tidak dapat lagi menghubungi mereka. Mickey terlihat sangat kesal sedangkan Ben hanya diam saja, cuek dia. Setelah kejadian itu, Mickey terus saja berusaha menghubungi Annie dengan walkie-talkie-nya. Ben tertawa dan menyindir Mickey karena ia sama sekali tidak mencoba memanggil nama Orchard.
Yang Mickey panggil hanya Annie, Annie, dan Annie. Itu artinya Mickey hanya ingin bertemu dengan Annie yang seorang wanita. Karena Mickey sudah sangat ngebet kepengen mencicipi wanita setelah sekian lama. Meskipun keberaniannya kecil, tapi nafsunya sangat besar ya. Benar sekali, Don. Hari kembali berganti. Di suatu pagi, Ben terlihat sedang mandi di sebuah curug kecil. Sementara si Mickey masih tertidur lelap di mobil. Tak disangka-sangka, satu jombai wanita yang berpakaian seksi datang menghampiri mobil tersebut. Mickey pun langsung terbangun dan sangat panik karena ada jombai yang datang. Tapi melihat jombai itu yang sangat seksi, tentu Mickey tidak akan menyia-nyiakannya. Ia pun segera menyalurkan hasrat nafsunya yang sudah ia pendam selama ini dengan melakukan colai. Selain pemain baseball, Mickey juga adalah seorang colikiawan. Namun aktivitasnya harus terhenti ketika Ben tiba-tiba saja datang dan menembak kepala si jombai seksi itu. Membuat Mickey sangat kesal sekaligus malu. Ben pun tertawa terngakak-ngakak lalu beranjak pergi. Hari kembali berganti. Di suatu hari ketika mereka berdua tengah mengecek wilayah sekitar, mencari persediaan, mereka berdua menemukan sebuah kabin. Kabin itu cukup aman dan sangat nyaman. Mickey pun mengamuk dan memaksa Ben untuk mau menginap semalam di dalam kabin itu. Mickey sudah sangat lelah tidur di atas atap, atas pohon dan di dalam mobil. Ia ingin tidur di dalam rumah seperti manusia normal. Ben tampak berusaha bersabar dan mengiyakan keinginan sahabatnya itu. Beberapa saat kemudian, Mickey terlihat sedang mencari-cari sesuatu, yaitu headphone-nya. Ternyata Ben mengambilnya dan meminjam headphone itu. Mickey segera menghampiri Ben dan meminta Ben mengembalikan headphone-nya. Tapi Ben menolak, karena Mickey yang ingin menginap di kabin itu. Jadi ia harus meminjamkan headphone-nya dan Ben akan mengembalikannya besok pagi saat mereka akan pergi. Mungkin dengan mendengarkan musik, Ben bisa merasa aman tidur di dalam rumah itu. Ben juga menyinggung Mickey yang selama ini selalu bersembunyi dan selalu menempatkan Ben dalam bahaya. Mereka berdua adalah tim seperti dua pasang baterai. Seharusnya mereka berdua bisa bekerja sama. Mickey yang kesal pun beranjak pergi. Sorenya saat Mickey sedang bersantai di kamar, ia kembali mencoba menghubungi Annie. Tak disangka Annie menjawab panggilan dari Mickey. Tapi Annie tidak berniat bicara dengan Mickey. Annie hanya berusaha menyuruh Mickey untuk berhenti menghubunginya. Annie ingin Mickey mengerti untuk menjauh dan tidak berurusan dengan kelompok mereka. Untuk kebaikan Mickey sendiri. Percakapan pun berakhir. When we dance together underarms with bloody stuff. We'll still be together. We dance together. Keesokan harinya, Ben mengunjungi kamar Mickey dan Mickey masih tertidur lelap. Ia menaruh tongkat baseballnya di samping Mickey, lalu Ben pergi keluar. Kemudian Ben kembali lagi dengan membawa seekor jombai. Jombai itu ia bawa masuk ke dalam rumah dan ia masukkan ke dalam kamarnya Mickey. Ben meneriaki Mickey sembari menutup pintu kamarnya. Di dalam sana terdengar suara teriakan Mickey yang meminta Ben membukakan pintu. Tapi Ben tidak mau membukakan pintu. Sampai akhirnya suara teriakan Mickey terhenti. Ketika Ben membuka pintu, terlihat badan Mickey yang penuh dengan darah jombai. Dan jombai tadi sudah Mickey bunuh. Itu adalah jombai pertama yang Mickey bunuh. Mickey yang marah langsung menerjang dan menghajar Ben. Ben pun mendapatkan bogem Mickey beberapa kali di wajahnya sebelum Ben berhasil mendorong Mickey menjauh. Mickey pun berlari keluar. Come back, man. Beberapa saat kemudian, Ben menyusul Mickey yang berada di luar. Ia memberikan ucapan selamat karena Mickey sudah berhasil melawan rasa takutnya. Tapi Mickey terlihat menangis sesenggukan seperti anak kecil. Ternyata Mickey sangat bersedih karena Annie semalam meminta Mickey untuk melepaskannya. Mickey tidak rela dan kini ia menjadi sangat sad boys. Ben berusaha membujuk Mickey dan menghiburnya. Beberapa hari Mickey terus saja tampak murung dan sedih. Ben melakukan berbagai cara untuk menghibur sahabatnya itu, sampai Mickey bisa tersenyum kembali. Sejak saat itu kehidupan Mickey berubah. Dulu ia tidak pernah mau saat diajak memancing oleh Ben, tapi kini ia melakukannya. Hari demi hari mereka lewati dengan penuh keceriaan. Dunia jomba yang kejam mereka lawan dengan tawa dan senyuman. The paper and
Cause she was talking something crazy. Hingga di suatu hari, Ben dan Mickey menemukan sebuah mobil di tengah jalan. Ben langsung berinisiatif untuk mengambil bahan bakarnya, tapi Mickey menemukan sesuatu yang aneh, karena kap mesin mobil tersebut masih panas. Artinya, seseorang baru saja menggunakan mobil tersebut. Ben meminta Mickey untuk terus mengawasi dan waspada. Dan tak lama kemudian, benar saja, seorang pria muncul langsung mengancam Mickey dengan pisau. Pria itu bernama Jerry. Itu adalah mobilnya dan ia kehabisan bahan bakar. Sekarang Jerry ingin Ben menyerahkan kunci mobil miliknya lalu Jerry akan melepaskan Mickey. Ben mencoba untuk berbicara baik-baik tapi si Jerry tidak bisa diajak bicara dan mengancam akan mencongkel mata si Mickey dalam hitungan ketiga. Akhirnya Ben menyerah. Ia berkata jika kunci mobilnya berada di dalam mobil. Ben meminta Jerry untuk melepaskan Mickey. Maka ia akan melemparkan pistolnya. Dan Jerry boleh menaiki mobil lalu pergi kemanapun yang Jerry mau. Okay. Let him go, Jerry. Namun ternyata itu hanyalah siasatnya si Ben. Jerry pun berusaha melarikan diri tapi Ben berhasil menembaknya sampai terjatuh. Lalu Ben mengakhiri hidupnya si Jerry dengan menembaknya sekali lagi. Ketika Ben dan Mickey tengah berdebat tentang Ben yang membunuh pria itu, tiba-tiba dari kejauhan sebuah mobil truk tampak mendekat ke arah mereka. Dari dalam truk itu muncul seorang wanita cantik. Wanita itu bersama dengan seorang pria besar dan ia berkata jika mobil itu adalah milik mereka. Saat mengisi bahan bakarnya, si wanita bertanya kemanakah orang yang mengemudikan mobil itu. Ben lalu menjawab dengan jujur, ia sudah membunuhnya sambil menunjuk ke arah lapang. Karena ya, pria itu tadi berusaha merampas mobil mereka. Si wanita pun berkata jika yang dilakukan Ben benar, karena pria itu adalah seorang pencuri. Si wanita itu pun akan pergi dengan membawa mobil tersebut. Namun Mickey menghentikannya dan langsung bertanya kepada wanita itu apakah dia adalah Annie. Mendengar pertanyaan Mickey, Annie langsung mengambil pistolnya dan menembak kaki si Ben. Annie marah dan sudah memperingati Mickey untuk menjauh darinya. Ia menjelaskan jika si Orchard pemimpin mereka itu tidak seperti yang Mickey bayangkan. Pokoknya mereka berdua tidak boleh sampai mengikuti Annie. Annie pun mengambil kunci mobil milik Ben dan Mickey lalu melemparnya ke rerumputan. Setelah itu, Annie dan rekannya pun pergi meninggalkan Mickey dan Ben. Singkat cerita, hingga sore hari tampak Mickey masih belum bisa menemukan kunci mobil yang dilemparkan oleh Annie. Sedangkan Ben hanya bisa terduduk diam meratapi sebelah kakinya yang sakit karena tertembak. Karena hari sudah hampir gelap, Ben pun menyuruh Mickey masuk ke mobil dan kembali mencari kuncinya esok hari saja. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi pada malam harinya. Mickey membangunkan Ben karena ia seperti mendengar sesuatu. Setelah menghidupkan lampu, mereka pun bisa melihat jika ada sekawanan jaroromba yang mendekat ke arah mobil mereka. Mickey segera keluar dari mobil lalu mengajak Ben pergi. Tapi dengan keadaan kaki Ben yang terluka, Ben tidak bisa berlari atau berjalan dengan baik. Ben menyuruh Mickey untuk kabur sendiri saja, tapi Mickey lebih memilih untuk masuk kembali ke mobil. Mereka segera mematikan lampu, berharap para jaromba itu hanya lewat. Tapi hingga keesokan harinya, para jaromba itu tetap berada di sana mengerumuni mobil mereka. Sehingga kini mereka berdua pun terjebak. Mereka hanya bisa berharap para jaroromba itu segera pergi menyingkir dari mobil mereka. Tapi setelah beberapa hari, para jaromba itu masih saja mengerumuni mobil Ben dan Mickey. Persediaan air mereka juga tinggal 2 botol lagi. Ben mulai menyalahkan Mickey yang selalu mengejar-ngejar Annie, sehingga mereka harus berakhir seperti ini. Tapi ya, saling menyalahkan tidak akan memperbaiki keadaan. Mickey dan Ben mulai berinisiatif menutupi kaca mobil dengan selimut, berharap para jaromba itu tidak melihat mereka dan akhirnya beranjak pergi. Tapi hari-hari berlalu, suara para jaromba itu masih terus menggema, artinya mereka tetap di sana selalu setia.
Mereka berdua tampak mulai frustasi apalagi persediaan air habis. Mereka mulai menyisakan air dari makanan kaleng yang mereka miliki. Suatu ketika, Ben berkata kepada Mickey bahwa ia memiliki sebuah ide. Tapi ternyata idenya itu adalah meminum minuman keras. Tujuannya sendiri adalah biar kobam dan bisa merasakan kesenangan sesaat. Ya, setelah itu hari-hari mereka tampak bahagia. Yang awalnya terlihat frustasi dan stres, sekarang mereka berdua tampak ceria dan menghabiskan waktu dengan bermain, tertawa terbahak-bahak dan tidak memperdulikan apapun. Yes! Hingga akhirnya alkohol itu habis, mereka berdua pun kembali merasakan perasaan takut dan frustasi. Ya, mabuk-mabukan adalah tindakan yang salah, lari dari kenyataan. Kesenangan sesaat, melupakan masalah sebentar, tidak memperbaiki keadaan sedikit pun sama sekali. Karena sudah muak, Mickey pun memberanikan diri akan mencari dan mengambil kunci mobil mereka di luar. Ia yakin pasti bisa. Namun sebelum itu Ben menyuruh Mickey untuk pergi saja jika misalnya ia tidak dapat menemukan kunci itu. Tapi Mickey berjanji tidak akan meninggalkan Ben. Berangkatlah Mickey dengan penuh keberanian. Sementara Ben hanya bisa menunggu di dalam mobil. Singkat cerita, setelah cukup lama menunggu, Mickey pun berhasil kembali. Ben tampak sangat senang dan langsung bertanya apakah Mickey mendapatkan kunci mobilnya. Tapi Mickey tidak menjawab, karena sebenarnya ia tidak bisa menemukan kunci itu. Malah lebih parahnya, tangan Mickey sudah tergigit salah satu jombai. Ben tentu saja panik. Mickey pun juga sama. Ia begitu panik dan bertanya kepada Ben apa yang harus dia lakukan. Karena tidak ada pilihan lain lagi, terpaksa Ben membunuh Mickey dengan menembak kepalanya. Ben pun kehilangan satu-satunya sahabat sekaligus orang yang ia punya di dunia penuh jombai ini. Kini ia kesepian, ditambah ia juga masih terjebak di dalam mobil dikerumuni para makhluk laknat. Tapi setelah kejadian itu, Ben tampak tidak panik lagi. Ekspresinya datar. Ben mencoba menghubungi Annie melalui walkie-talkie. Meskipun Annie tidak menjawab panggilannya, tapi Ben mulai bercerita bahwa Mickey sahabatnya sudah meninggoy karena ulah si Annie. Sekarang, ia akan mencoba melakukan sesuatu untuk keluar dari mobil itu. Jika ia gagal, Ben akan menembak kepalanya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Tapi jika ia berhasil, Ben akan mendatangi Annie dan menembak kepala Annie. To the lights when we get to... Film pun selesai. Di bagian kredit film diperlihatkan Ben yang membuka selimut yang menutupi kaca mobil. Lalu ia membuka pintu belakang mobil, membiarkan para jarorombai masuk ke dalam mobil. Sementara ia akan keluar dari atas atap mobil. Singkat cerita, Ben berhasil keluar dari mobil itu. Dan kini ia bergegas pergi, bersiap untuk membalaskan dendamnya kepada Annie atas kematian sahabatnya, Mickey. Film The Battery ini cukup menarik jalan ceritanya, tapi cara penyuguhannya tidak terlalu bagus guys. Ketika menontonnya di sepanjang film yang Bang Sam saksikan itu cukup membosankan dan bikin mengantuk. Apalagi itu pas bagian akhir saat si Mickey pergi mencari kunci mobil. Beneran dah 10 menit lebih ditampilkan aja si Ben yang lagi nungguin Mickey. Tanpa perpindahan scene atau jeda lah, dilihatin aja itu si Ben. Kalau yang dilihatin itu Mickey yang sedang berusaha mencari kunci pasti lebih menegangkan dan seru. Ini malah kebalikannya, yang dilihatin malah si Ben yang lagi nungguin. Lama lagi anjir. Jadi penilaian kita untuk film ini berapa Dun? 4/10 bang. Nah itu. Lalu pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan keras kepala. Kalau seseorang menyuruhmu untuk menjauh dan pergi, maka pergilah. Jangan terus mengejarnya. Kalau kata si Amang tukang parkir mah, mundur, mundur. Ya, segitu sajalah malam serem kali ini. Di sini Bang Sam, Di sana Dun-Dun. pamit. Sampai jumpa di malam serem berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.